إلهي يا سميع يا بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. Thawabul uzlati, pahalanya menyendiri. Pahalanya menyendiri, tidak kumpul dengan masyarakat. Inda fasadiz zaman, ketika rusaknya zaman. Wa ikhmali dzikri, dan menyembunyikan ketenaran. Wa ikhfa'il makani, dan menyembunyikan tempat tinggal. Ini sebetulnya bagian dari keterangan uzlah itu. Asalnya orang tenar dia, atau asalnya dia punya potensi untuk jadi sangat masyhur, dia sembunyikan ketenarannya itu. Asalnya dia di tempat yang banyak orang tahu, dia menyembunyikan diri dari masyarakat. Sebagaimana keterangan yang telah lalu, hidup itu ya standarnya ikut para anbiya, yaitu kumpul dengan masyarakat, mengamalkan agama, dan ngajak masyarakat mengamalkan agama. Tetapi kalau dirasa dalam kondisi itu dia malah rusak agamanya, maka tentu agama itu adalah yang terutama untuk dipentingkan dan untuk dirawat, untuk dijaga, walaupun dia menjadi tidak bisa berkumpul dengan masyarakat. Perkara itu kalau bisa dikumpulkan, bagusnya dikumpulkan. Kalau nggak bisa dikumpulkan, ya milih mana yang terpenting dari dua itu. Seperti wanya normalnya manusia. Ya, secara umum arahan itu manusia yang agamanya baik dan ada kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj. Menikah itu adalah bagian dari kebaikan yang dicontohkan oleh umumnya para nabi dan para rasul. Tetapi kalau orang tuh melihat dirinya, saya ini nggak nikah aja jaga amalan sulit, nanti nikah sepertinya tambah semrawut, saya tak milih, sudah niru-niru orang-orang yang tidak menikah tapi bertakwa, manfaat untuk dirinya dan umat. Imam Nawawi, Imam Tabari, ada buku khusus cerita ulama-ulama yang sampai wafatnya tidak sempat menikah. Maka ridhonya Allah itu luas, jangan kita batasi harus mesti standar begini. Kalau orang nggak mampu jalwah, tidak mampu kumpul dengan masyarakat, ada alternatif yang kedua, yaitu dia menjaga agamanya tanpa berkumpul dengan masyarakat. Maka kalau kita lihat ada orang uzlah dan dia dalam kondisi takwa, jangan kita salahkan. Karena orang yang akan kita baca ini adalah asyrah mufasyarah bil jannah, beliau uzlah di akhir hidupnya. Sahabat yang telah didoakan Nabi, Allahumma ajib sa'dan idza da'at. Ya Allah, kalau saat doa kabulkanlah. Sahabat yang telah jadi asbab terbukanya berbagai macam kota-kota besar dalam perjuangan Islam, beliau yang mimpin. Termasuk sahabat yang sangat-sangat hebat dalam doanya, dalam kecerdasannya, dalam nusratullah yang selalu bersama beliau. Ini bukan sahabat biasa.
termasuk 10 sahabat terbaik. Dan beliau juga adalah pamannya Nabi dari arah ibu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Pertama kali orang yang mengalirkan darah fisabilillah. Yes, baik. Biografinya Sa'ad bin Abi Waqqas isinya nusratullah, 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 nusratullah. Begitu beliau melihat ikhtilaf antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, maka beliau milih ketimbang saya ikut-ikut tengkar dengan orang Islam, wis tak ndelik ae wis. Sampai sak wafatnya beliau dalam kondisi enggak ikut Sayyidina Ali, enggak ikut Sayyidina Muawiyah. Maka ini pula yang terjadi pada sebagian orang yang menganggap termasuk gerakan yang baik barokah jamaah tabligh. Maka begitu melihat elit tertingginya diuji ikhtilaf, saya nggak ikut sana, nggak ikut sini, sudah tak ndelik ae kelonan karo bojoku luwih enak. Mesti ganjarane ra melok bupak dosane. Ya, gak paham bahasa Jawa kan, akhirnya nggak tertawa. Emang nggak perlu terjemah ini. An Amir ibni Sa'din, diriwayatkan dari Amir putranya Sa'd. Qal, beliau mengatakan karena adanya Sa'd bin Abi Waqqas, sahabat Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi ibilihi, di tempat unta-unta beliau. Ini beliau yang membuka, memimpin Qadisiyah, yang jadi pimpinan negeri Persia di zamannya dan sebagainya. Beliau tinggal semua wis ngembala unta. Masya Allah. Faja'ahu ibnuhu Umar. Maka ini cerita yang masyhur, begitu itu yang masyhur. Sa'd bin Abi Waqqas sampai saat wafatnya tinggalnya di Hijaz, tinggalnya di daerah Thaif, memang daerah yang cocok untuk mengembala, dan beliau wafat pun di sana. Tidak seperti cerita versi sebagian sejarawan Cina bahwa Sa'd bin Abi Waqqas wafatnya di negeri Cina. Itu cerita yang ghairu ma'ruf. Mungkin ada orang yang namanya sama atau bagaimana. Atau salah nama. Falamma ra'ahu Sa'dun, maka ketika Sa'ad melihat anaknya datang, qala, beliau mengatakan, a'udzu billah min syarri hadzal raqib. Aku minta perlindungan kepada Allah dari buruknya orang yang menunggangnya. Wis anakku teko wis a'udzubillah, jangan-jangan naskil aku kon nyapo iki. Maksudnya begitu. Mau nyuruh saya apa ini? Ternyata benar anaknya negur ayahnya, kok malah nguzlah di sini, itu gimana? Fanazara, maka putranya turun. Faqala lahu, maka putranya bilang kepada beliau, anazalta fi ibilik. Apakah Tuan tinggal bersama maksudnya di sini ya, bersama unta-untamu. Wa taraktan nasa yatanaza'una al-mulka, dan kamu biarkan orang-orang saling sengketa urusan kekuasaan. Yang memimpin Sayyidina Ali wasin-wasir perang sampai bunuh-bunuhan. Terus kok engkau tinggal ngembala unta, itu gimana nih ayah ini? Gimana ini? Maka Sa'ad tidak menjawab, tapi digebuk dulu anaknya itu. Ini pendekar, jagoannya, soft awalnya orang Islam, biasa maju soft terdepan dalam segala hal. Orang-orang di Mekah pada takut ngelawan musuh-musuh agama. Beliau termasuk yang terawal berani ngelawan ketika beliau mendengar Nabi dicemooh, Islam dicemooh. Gila, dikeroyok sekian orang, beliau menang. Fa daraba Sa'dun fi sadrih,
maka saat memukul dadanya anaknya, tepuk. Nah, waqala, dan beliau mengatakan pada putranya, uskut, menengok sirah. Nah, diamlah kamu. Sampai itu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innallaha yuhibbu al-'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi. Saya ini punya alasan, Uzlah ini punya alasan, yaitu cari mahabbatullah, karena beliau nganggap kalau ikut-ikutan nggak enak semua. Sayyidina Ali menantunya Nabi, Sayyidina Muawiyah iparnya Nabi, dua-duanya timnya Nabi untuk menulis Al-Quran. Kalau ikut sana nggak enak, ikut sini nggak enak. Jadi istilah dalam jamaah tabligh, ikut yang ini nggak enak, ini guru saya, ini nggak enak, ini guru saya, wes tinggal turu enak. Banyak yang berhenti itu karena begitu, karena acara Islam itu sebetulnya luas, acara Islam itu luas, tidak diringkas dalam satu perbuatan baik saja, karena Islam itu kumpulan amal. Yaqulu, beliau bersabda, Nabi, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sungguhnya Allah, yuhibbul abda, mencintai seorang hamba. Sering al-abda ini, al itu dalam bahasa Arab untuk menggantikan dhamir mudzakkar, mufrad mudzakkar. Akhirnya gimana? Aslinya bisa al-abda ini diganti dengan kata-kata innallaha yuhibbu abdahu. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya, at-taqiyya, yang takwa, al-ghaniyya, yang kaya hati, kata musannifnya. Maksudnya tidak berharap kepada selain Allah. Al-khafiyya, yang menyembunyikan dirinya, tidak menternarkan dirinya. Sibuk ngurus urusan agamanya, enggak ikut-ikut urusan kisruh-kisruh. Nah, apa Sayyidina Ali sedang keliru, Pak? Beliau berdua juga sudah punya alasannya. Yang kurang lebihnya kata sebagian ulama, alasannya Sayyidina Ali, beliau dalam posisi yang menurut ijtihad beliau benar. Di samping beliau yakin dengan sabda-sabda Nabi yang telah beliau dengar, ya Allah, di mana aja ada kebenaran, maka sertakan selalu Ali di situ. Di mana aja Ali di situ ada kebenaran, selalulah sertakan dengan dia. Jadi saya sudah didoakan Nabi benar terus, pasti saya nggak salah. Sayyidina Muawiyah kata, sebagian ulama juga punya alasan. Di antara alasan beliau, sejak zaman dulu, mulai sebelum Nabi diutus, yang biasa ngatur orang Arab, wabil khusus yang bisa nundukkan orang Quraisy itu Bani Umayyah. Maka nanti yang ngatur bukan Bani Umayyah, nanti nggak mau taat. Maka yang ngatur tak saya saja. Jadi punya alasan masing-masing gitu. Bani Umayyah sudah terbiasa ngatur orang Quraisy, orang itu. Lah, Sayyidina Ali menurut beliau nggak punya sejarah urusan itu, maka beliau tidak mau mengalah dengan Sayyidina Ali urusan pengaturan. Wallahu a'lam. Yang jelas beliau berdua diridhai oleh Allah, dan jumhur ahli sunnah berpendapat urusan ikhtilaf ini yang benar adalah Sayyidina Ali. Rawahu Muslim, Imam Muslim telah meriwayatkannya. Kita ini setiap mau buat apa, rasakan ini harus tidak melanggar agama, dan nanti kalau ditanya oleh Allah, sudah kita siapkan alasan. Kamu kok berbuat begini, ini apa pertimbangan kamu? Kalau kita ini kira-kira bolos, terus ditanya di mahkamah akhirat, apa alasanmu bolos? Kalau kira-kira jawaban kamu nggak diterima di sana, ya jangan bolos. Kamu santri, diberi amanah,
agama, amanah jasad. Mulut kamu hanya satu, kok kamu buat merokok itu alasan kamu apa? Nah, umpamanya begitu. Kalau nggak punya alasan, apakah kamu merokok karena ikut Quran, ikut Sunnah, ikut Khulafaur Rasyidun, ikut Imam Madzhab Arba'ah, ikut Wali Songo? Nah, katanya sejarawan Indonesia, pertama kali yang membawa rokok ke ASEAN, wabil khusus Indonesia adalah penjajah Portugis. Jadi rokok itu sanadnya fulan an fulan dari al-musta'mirin al-burtuqaliyin. Nah, ada saya punya teman kan, saya bertamu seorang kiai, terus di depan saya merokok, saya bilang kalau merokok saya nggak mau nungguin saya. Apakah kamu ngaramkan rokok? Lah kalau iya memangnya kenapa? Saya bilang, ya kenapa sih kamu kok ngerokok? Saya ini, guru saya ini wali ngerokok, gurunya lagi wali. Jadi sanad merokok itu banyak lewat wali. Ya, benar itu, tapi sanadnya belum sempurna. Saya bilang wali terus wong Portugis kafir ahli neraka. Jadi yang dilewat wali itu kebetulan aja sanad aslinya, markasnya itu adalah minal musta'mirin, jadi para penjajah. Wal muradu bil ghani, yang dimaksudkan dengan orang yang kaya, ghayu nafsi, adalah orang yang kaya jiwanya atau kaya hatinya, kaya dirinya. Al qanu, yang sangat qanaah, sangat menerima bima razaqahullahu taala, dengan apa? Dengan rizki yang Allah telah berikan kepada dia. Qad khafiya fi makan, yang mana orang tersebut telah bersembunyi di satu tempat. Mu'ridun an ahli zamanihi, dia berpaling dari orang-orang yang ada di zamannya, sudah nggak ikut acara-acara orang yang di zamannya. Dibahasa Arabkan mu'ridun an ahli zamanihi, mukbilan ala sya'nihi, dia konsentrasi ngurus dirinya sendiri. Yang ujilah pun ada dalilnya. Maka selama orang itu beriman, kemudian kita lihat dia ini tidak maksiat, tetapi dia tidak melaksanakan perkara-perkara yang standar, seperti kumpul dengan orang, seperti banyak menyepi dan sebagainya, jangan buru-buru menyalahkan dia, apalagi kalau dia dulunya terkenal jadi asbab hidayah yang begitu besar, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ternyata beliau punya alasan yang luar biasa, nggak tahu berapa juta orang telah beliau Islamkan. Beliau bertempur hanya membawa 8.000-an orang, melawan orang minimal 200.000 atau bahkan lebih. Beliau memandu pasukannya, ini akan saya komando pertempuran Qadisiyah ya, dengan 4 kali takbir. Takbir pertama, Allahu Akbar, siap-siap. Takbir kedua, Allahu Akbar, mulai bergerak. Takbir ketiga, Allahu Akbar, siapkan senjata untuk menyerang. Takbir keempat, serbulah musuh disertai la haula wala quwwata illa billah. Maka beliau terapkan pada pasukannya. Pas takbir yang keempat disertai la haula wala quwwata illa billah, tiba-tiba datang angin, bareng dengan geraknya pasukan ke depan, angin juga bergerak ke depan. Langsung orang-orang Persia pada ambruk, gajah-gajahnya pun terbang terterpa angin gitu. Masya Allah. Akhirnya pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas panen. Orang-orang kafir dipanen dalam majlis itu, yang mati tidak kurang dari 100.000, yang tertawan tidak kurang dari 100.000. Masya Allah. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas yang begitu hebat dalam sejarah. Mungkin dalam pertempuran besar nggak ada yang seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Di akhir hayat beliau uzlah sampai wafat. Maka kita mandang orang beriman itu harus hati-hati. Jangan mengukur wali dengan ukuran kita. Kita sendiri ini solehnya diragukan, walinya tambah lagi.
Kok nilai-nilai orang itu awake dhewe iki sapa? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. أطفي بها حر الوباء الهاتمة المصطفى